Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Naji. Di sini saya akan menerangkan terkait dari alat perancangan sistem yang saya buat, yaitu rancang bangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum dalam kurung SPKLU koin berbasis IoT menggunakan ESP untuk charger stasiun sepeda listrik. Untuk tampilan awal dari alat yang saya buat ini, dia dikemas menggunakan box kotak besar, yaitu box panel, di mana di bagian depan sini ada LCD untuk monitoring secara offline. Kemudian di sini ada koin aseptor yang dimana digunakan untuk sistem pembayarannya. Kemudian di sini ada stop kontak yang bisa digunakan untuk colok ke pengisian sepeda listrik tersebut. Untuk tampilan awal dari alat ini sendiri, bentuknya dari awal seperti ini. Di sini dalamnya menggunakan power supply. Kemudian ada di dalamnya ada BZEM yang menggunakan seri 004. Kemudian di mikrokontrolnya di sini saya menggunakan Wemos D1 Mini dan juga solid state relay untuk pemutus dan penghubung arus secara otomatis. Kemudian di belakang dari alat ini, yang di belakang koin aseptor di sini ada step down ke 5 volt. Kemudian untuk yang tampilan sampingnya ini ada QR code, di mana nanti QR code ini digunakan untuk memonitoring secara online untuk sistem pengisian yang alat yang saya gunakan. Tampilan di bagian belakang sendiri, di sini ada jalur kabel yang digunakan untuk nyolokin ke sumber input tegangannya. Kemudian untuk yang bagian belakang di sini kosong. Untuk sistem kerja dari alat ini yaitu dengan yang pertama yaitu menghubungkan alat ingkup sumber tegangan ini ke sumber arus, sumber tegangan yang ada di lokasi tempat pemasangan ini. Kemudian di sini akan ada tampilan LCD untuk connecting ke mode config. Oke. Untuk mode config sendiri di sini digunakan untuk pengaturan awal setiap awal ketika alat ini akan dipasang. Nah, ketika sudah masuk mode config, kita hubungkan alat ini kita setting WiFi untuk koneksi alat ini. Dengan menghubungkan WiFi listrik koin ini, kita hubungkan, nanti kita otomatis akan masuk ke jaringan IP-nya. Nah, di sini akan ada notifikasi untuk WiFi Manager listrik koin. Kita setting untuk konfigurasi WiFi-nya. Nanti kan di sini akan diminta untuk memasukkan SSID dan juga password WiFi di lokasi pemasangan alat kita. Kalau sudah, kita klik save. Nanti di sini akan otomatis ada tulisan connecting sukses. Nah, ketika sudah ada connecting sukses, nanti otomatis di sini akan diminta untuk memasukkan koin untuk melakukan charger stasiun. Oke. Oke. Di sini akan ada muncul tulisan listrik habis dan masukkan koin. Setelah itu kita coba hubungkan antara motor ini. Sebelumnya di sini saya melakukan uji coba dengan menggunakan motor sepeda listrik dengan merek U Winfly dengan tipenya yang untuk tipenya di sini saya menggunakan Winfly yang R8S, di mana untuk kapasitas baterai ini adalah 500 watt. Kemudian di sini ada charger yang digunakan untuk chargernya, di sini menggunakan 48 volt 212 ampere. Yang pertama kita coba untuk hubungkan di sini chargernya.
Oke, setelah kita terhubung, kemudian kita konekin charger sepedanya dengan kita masukkan ke stop kontak yang ada di depan sini. Nah, di sini karena tampilan listrik masih habis, kita perlu memasukkan koin yang kita butuhkan untuk charger stasiun ini. Untuk uji coba di sini saya menggunakan beberapa koin, yaitu koin Rp500 2 dan koin Rp1.000 1, kemudian koin Rp100 1. Untuk sistem yang saya gunakan di sini hanya bisa mendeteksi dua jenis koin, yaitu Rp500 dan Rp1.000. Dan untuk yang Rp100 di sini kita untuk uji coba apakah koin aseptor ini bisa mendeteksi secara oke atau tidak. Itu yang pertama. Di sini saya menggunakan satuannya per Rp1.000. Ketika kita menggunakan Rp1.000, listrik yang kita dapat adalah 100 watt hours. Kita coba masukkan ini koin Rp1.000. Nanti otomatis di sini akan ada tampilan Rp1.000 dan plus daya yang kita dapatkan. Oke, untuk daya yang didapatkan di sini adalah 100 watt hours atau 0,100 kWh. Ketika di sini motornya kita gunakan adalah dengan kapasitas baterai 500 watt hours, otomatis kita perlu untuk melakukan charger sampai full adalah Rp5.000. Kemudian ketika setelah off, ini akan charger di sini akan connect otomatis. Secara otomatis dia akan mengecas sepeda listrik ini. Kita bisa lihat tampilan awal di sini. Ini untuk indikator baterai. Secara otomatis dia akan mengecasnya untuk indikator baterai. Kemudian dia akan mengecasnya. Kemudian di sini tampilan harusnya dia akan berkurang secara otomatis sesuai dengan daya yang dipakai untuk mengecas alat ini. Kita lihat sini akan berkurang dari 77 dengan ampere yang kita gunakan adalah 9,73 ampere dan dayanya 1590 watt hours. Dan dayanya semakin berkurang secara terus-menerus. Kemudian di sini kita coba menggunakan koin Rp500. Ketika kita hanya menggunakan satu kali koin, dia tidak akan bertambah karena di sini saya menggunakan satuannya per Rp1.000. Jadi kita perlu menambahkan satu koin lagi. Secara otomatis dia akan bertambah dayanya. Sekarang menjadi bertambah 153 watt hours. Kita coba ketika menggunakan koin Rp100. Di sini saya program ketika menggunakan koin selain dengan dua koin itu otomatis koin tidak akan bisa masuk dan tidak akan terdeteksi. Sehingga koin akan keluar lagi lewat sini. Nah, seperti itu. Kita mau masukkan berapa kali pun koin akan keluar secara terus-menerus ke sini karena di sini kita hanya menggunakan dua jenis koin, yaitu koin Rp500 dan Rp1.000. Kemudian untuk monitoringnya, kita di sini menggunakan sistem monitoring ThinkPad aplikasinya, di mana aplikasi ThinkPad charger stationnya seperti ini. Ini untuk tampilan pabriknya. Ini via laptop. Ketika seseorang yang melakukan pengecasan di sini, kita hanya perlu scan QR code-nya yang ada di tampilan sini. Kita coba scan QR code untuk masuk ke tampilan monitoringnya. Kita hanya perlu menggunakan untuk yang Android versi terbaru, biasanya kita hanya perlu menggunakan kamera. Otomatis akan ada link yang bisa kita pencet untuk masuk ke monitoringnya. Kita tunggu.
Oke, di sini akan ada tampilan monitoringnya listrik yang kita gunakan, di mana yang tampilan awal tegangan yang kita gunakan di sini sama dengan yang ada di LCD. Kemudian daya yang ampere yang kita gunakan juga sama. Kemudian di sini ada daya yang kita gunakan, di mana ini dayanya akan secara otomatis terus menerus. Jika daya ini habis sesuai dengan pengisian charger yang kita gunakan, otomatis akan ada notifikasi di smartphone kalau pengisian kita sudah selesai. Karena ini masih lama, 91 watts. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada si lampu indikator ketika pengecasan sudah selesai. Di sini ada grafiknya, grafik tampilan ketika pengecasan sudah dilakukan. Ada frekuensinya, kemudian wattnya yang kita gunakan, kemudian ada grafik untuk frekuensi, grafik energi juga, kemudian lampu-lampu indikator penggunaan sama wattnya. Jadi di sini seorang hanya perlu scan QR code-nya di sini tanpa harus membuat akun, tanpa harus buka membuat aplikasi apapun, karena kita hanya perlu scan QR code. Ketika tidak bisa menggunakan QR code, kita hanya perlu klik tulis ini di Google atau search aplikasinya dengan klik bit.ly/chargercoin di sini. Kita coba ketika menggunakan bit.ly. Kita tunggu. Oke, tampilannya akan sama seperti yang tadi ketika menggunakan sini. Kita juga bisa menggunakannya untuk monitoring secara otomatis menggunakan aplikasi search pencarian apapun, mau web browser, Chrome, Opera Mini atau apapun. Dan untuk pengisiannya di sini, motor yang kita gunakan sepeda listrik, kita bisa menggunakan sepeda listrik apapun selagi di batas kapasitasnya, yaitu maksimal di 100 ampere watts. Oke, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.